Gaji istri lebih tinggi dari suami. Apakah merendahkan martabat suami? Apakah itu betul, Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallah. Lupa diri, lupa daratan, sehingga menguasai laki-lakinya. Dan berapa banyak keluarga yang dihancurkan karena harta. Ya, Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, adik saya meninggal dunia di hari ke-19 Ramadan dan tidak berpuasa dari awal Ramadan sampai 19 Ramadan karena sakit. Apakah harus bayar fidyah atau tidak, Ustaz? Barakallahu fikum. Gaji istri lebih tinggi dari suami. Apakah merendahkan martabat suami? Apakah itu betul, Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Perlu diketahui, Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam. Qawwam itu apa? Pemimpin yang meluruskan, pemimpin yang membimbing, pemimpin yang melindungi, mengayomi. Qawwamuna 'alan nisa. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis yang lainnya, fattaqullaha fin nisa fa innahunna awanun 'indakum. Waspadalah di dalam menjagai wanita istri, karena dia itu numpang hidup di sisimu. Baik. Allah katakan apa setelah ayat itu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Kelebihan laki-laki di antara sekian kelebihan yang diunggulkan oleh Allah adalah harta. Oleh karena itu, di sini meskipun ini bukan suatu hal yang mutlak, bukan suatu yang kita bisa dapatkan tekstual di dalam dalil, tapi secara istiqra, secara eksperimen, istiqra di lapangan menunjukkan keruwetan rumah tangga ketika perempuannya sudah mulai hartanya melimpah, lupa diri, lupa daratan, sehingga menguasai laki-lakinya. Dan berapa banyak keluarga yang dihancurkan karena harta, perceraian dikarenakan harta, bukan karena kurangnya, tapi berlebihan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla innal insana la yadkha ar-ra'aw saghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya itu merasa kaya. Dari beberapa nas, dalil dan istiqra' tersebut menunjukkan bahwa memang perempuan itu tidak boleh mengungguli suaminya dalam bidang harta, karena yang mengungguli itu laki-laki. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Allah mengunggulkan laki-laki karena dia lebih unggul di dalam bidang harta. Itu yang saya maksud. Wallahu a'lam bishawab. Sholatnya orang sakit, Ustaz. Mau tanya sholatnya orang sakit. Oh ya, siap. Oh, ya. Silakan. Ya. Saya tuh sakit ya. Ya. Untuk berdiri. Nah, untuk itu angkat atau ke dinding. Iya. Ruku dan sujudnya di atas kursi. Ya. Ruku dan sujudnya duduk di atas kursi. Iya, Pak. Kalau saya tidak mendapatkan tongkat atau dinding, kemudian saya sholat dengan duduk, apakah sah sholat saya? Iya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ustaz. Terima kasih ya, Masya Allah, ini adalah suatu pertanyaan realitas di mana seorang ingin terus mengamalkan ibadah dan selalu bersama Allah sepanjang hayat. Ya, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan realitas di mana orang banyak tidak bisa menunaikan sholat sesuai dengan apa yang
tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini kuncinya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Makanya Rasulullah SAW menegaskan salli qa'ima, salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati', kalau tidak mampu faqa'ida, maka dengan duduk. Fa illam tastati', kalau tidak mampu juga fa'ala jambin, maka sambil tidur. Oleh karena itu, boleh bapak sekarang sholat di atas kursi, kalau tidak ada tungkat, ya nggak ada masalah, nggak ada sangat penyangga dan yang lainnya, bahkan berdirinya, rukuknya, sujudnya, semuanya di atas kursi tersebut, dan sholatnya sah insyaallah biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waalaikumsalam. Ana mau bertanya, adik saya meninggal dunia di hari ke-19 Ramadan dan tidak berpuasa dari awal Ramadan sampai 19 Ramadan karena sakit. Apakah harus bayar fidyah atau tidak, Ustaz? Barakallahu fikum. Baik. Kita perhatikan, kalau memang orang tersebut memang betul-betul tidak ada kekuatan untuk puasa, dan kemudian setelah itu dia meninggal dunia karena tidak ada kesempatan untuk qadha, maka gugur seluruhnya, tidak perlu membayar fidyah, karena aslinya sakit itu adalah kewajiban qadha. Apalagi sakit yang tidak masih bisa diharapkan kesembuhannya menurut kacamata dokter, kemudian akhirnya meninggal dunia, maka hanya kewajiban qadha, maka tidak perlu bayar fidyah. Tapi kalau penyakitnya tersebut adalah penyakit parah, ya, dan aslinya dia itu kewajibannya adalah kewajiban fidyah, bukan qadha karena parah, maka dia harus dibayar selama 19 hari tersebut. Makanya kita sekarang tegaskan di sini, apakah penyakitnya itu termasuk sakit fa'iddatun min ayyamin ukhar, yang disuruh untuk mengqadha di hari-hari lain, ataukah penyakitnya itu permanen yang kewajibannya hanya fidyah. Tetapi rata-rata orang yang sakit kemudian meninggal itu penyakitnya adalah parah dan kewajibannya adalah membayar fidyah, maka orang yang kondisinya seperti ini wajib membayar fidyah dan dibayarkan oleh walinya selama 19 hari tadi, dan setiap hari memberikan makan kepada orang miskin satu kali, ya, bukan 3 kali, 1 kali. Wallahu a'lam.